wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam acara webinar nasional ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, ingat dina indallah Islam. Yang kami hormati pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sidoarjo, Korkom IMM Musida, Ketua Ikatan Komisariat Averus, dan para delegasi IMM baik dalam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo maupun dari luar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yang kami hormati narasumber kami webinar kepenulisan K.Imam Madani, dan yang kami banggakan seluruh peserta webinar kepenulisan pada pagi hari ini. Saya Mulia Intan Mustika, selaku pembawa acara pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara webinar nasional pada acara ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat acara inti, yang kelima penutup. Acara pertama yakni pembukaan. Marilah kita awali acara pagi hari ini dengan membaca basmalah. Acara kedua yakni pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Imam Wati Ro'ifatul Jannah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha bi'izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas bacaan Al-Quran. Yang ketiga, yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Imamwati Mumtaz selaku Ketua Pelaksana. Tes, apa suaranya sudah terdengar teman-teman? Sudah, Kak. Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan berkahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran yakni ad-dinul Islam. Saya ucapkan selamat datang kepada para delegasi baik dari IMM Universitas Muhammadiyah maupun universitas di luar, walaupun delegasi IMM di luar Universitas Muhammadiyah. Selamat datang juga kepada KI Muhammadaniyah yang sudah bergabung bersama kami, serta selamat bergabung dan bertolabul ilmi bersama para peserta webinar kepenulisan yang diadakan oleh IMM Komisariat Averus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kenapa di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa sih kita kok pilihnya webinar kepenulisan dengan temanya apa nih? Konsistensi menulis ya, sebagai apa namanya? Konsistensi menulis. Sebentar saya lupa. Kita memilih tema ini karena apa sih? Semua orang tuh sebenarnya bisa menulis, nggak cuma orang-orang yang pinter ngarang aja yang bisa menulis, nggak cuma orang-orang yang berilmu aja yang bisa menulis. Nah, konsistensi menulis kunci sukses dalam berkarya. Jadi semua orang pun punya kesempatan emas untuk berkarya melalui tulisan-tulisannya, baik itu tulisannya di status, tulisannya di komentar. Kan kita setiap hari pasti nulis kan, kita ngetik sama teman, kita ngetik WA, ngetik di Instagram, ngetik dimanapun dengan jari-jari kita. Jadi gunakan jari-jari kita ini sebagai ladang pahala untuk kita. Jadi bukan asal ngetik yang ngawur, bukan asal guyonan aja, tapi ketikan kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain, sehingga kita dapat manfaat, orang lain dapat manfaat, dan tulisan-tulisan kita itu semoga bisa tetap bernilai baik di mata masyarakat, bisa membawa dampak yang baik buat kita juga, dan pahala-pahala itu juga bisa mengalir kepada kita, walaupun kita sudah tidak ada. Sekian saja yang saya sampaikan. Semoga banyak manfaat dan hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa membuat kita semakin termotivasi dan semakin percaya diri untuk menulis. Untuk pemaparan lebih lanjutnya nanti akan disampaikan oleh pemateri langsung, sudah pakar nih. Teman-teman, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Ini banyak yang pakai masker nih. Masya Allah, tetap semangat ya teman-teman, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.
Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Yang kedua, sambutan akan disampaikan oleh Imawan Muhammad Faris Ainul Habibi selaku Ketua IMM Aferus. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Awalan hayya minan naskura ilallahi ta'ala alladzi qad a'tana nikmatan wa hidayatan wa bil khusus nikmatan iman wal islam hatta nastati an najtami'a fi hadzal makan wal barak. Taniyan hayya minan nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadzah atau yang biasa disebut Kak Ima Madaniyah. Beliau selalu menorehkan karya-karya terbaiknya melalui karya kepenulisan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Yang saya hormati para pimpinan Aferus, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Komisariat Aferus yang ada di Musida. Kemudian yang saya hormati MC dan moderator. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya dan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya sebagai Ketua Umum Komisariat Aferus tentu rasa syukur ini sangat-sangat merasuk pada jiwa-jiwa yang telah kita imbah, yang telah kita yang telah kita lalui bersama ini. Tentu rasa yang sekarang ini yang saya rasakan selama pandemi, saya merasakan di bidang Imawati ini sangatlah berkompeten, sangatlah luar biasa dalam kiprahnya. Tentu dengan judul membuat seminar kepenulisan, workshop kepenulisan ini dengan judul konsistensi menulis kunci sukses dalam berkarya. Nah, kita itu mengambil tema ini, kalau saya dapat merangkum dari judul tersebut, kalau saya dapat menyimpulkan bahwasannya tema ini tidak untuk orang-orang yang pandai menulis saja, tapi di dalam workshop ini teman-teman diharapkan untuk membuat tulisan karya-karya kalian, dan jangan lupa setiap tulisan karya itu tadi paling tidak itu berguna untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Kalau itu bermanfaat untuk kita, pasti insya Allah di tulisan-tulisan itu bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Coba kita renungkan dari beberapa tulisan-tulisan orang terdahulu, para ulama terdahulu. Beliau menulis selalu menghadirkan nama Allah di situ. Beliau menulis selalu menghadirkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis, dan beliau menulis dengan hatinya. Paling tidak mereka menulis adalah untuk dirinya sendiri. Paling tidak ini bermanfaat untuk diriku, dan paling tidak ini bermanfaat untuk keturunan-keturunanku, dan ini paling tidak bisa mengedukasi orang-orang setelahku. Paling tidak seperti itu. Nah, tentu nun wal qalami wa ma yasturun, itu selalu kita perhatikan, selalu kita amati bagaimana sih cara menulis yang benar itu. Nah, karena juga setiap apa yang kita tulis itu selalu dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan setiap apa yang kita tulis itu semoga membawa manfaat bagi orang-orang sekitar. Khairun nas anfa'uhum linnas insyaallah. Nah, dengan demikian yang saya hormati Kak Ima Madaniyah, semoga nanti memberikan sebuah pencerahan kepada kami, kepada peserta-peserta workshop ini. Semoga nanti dari teman-teman itu terinspirasi. Nah, terinspirasi bagaimana cara menulis yang benar, bagaimana cara menulis itu dengan hati,
menginspirasi kita dan menginspirasi orang lain. Nah, tentu kita hadirkan Allah. Kita hadirkan Allah dan Rasul-Nya, kita hadirkan kepenulisan kita itu dengan cinta kita. Nah, cinta kita kepada diri kita, cinta kita kepada lingkungan kita, cinta kita kepada orang lain. Nah, tentu pasti insya Allah dengan hal-hal yang demikian Allah akan meridhoi apa yang kita tulis tersebut. Terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Itu sangat lama sekali dari penyampaian saya tadi. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya acara inti, yaitu penyampaian pemateri yang akan disampaikan pemateri kita oleh Kak Imam Madani dan langsung dipandu oleh moderator kita, Imawati Yulia Rahmat. Waktu dan tempat dipersilakan. Cek, suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Insya Allah. Terdengar. Ya, terima kasih MC sudah menyerahkan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya membacakan kurikulum vitae pemateri kita yang Masya Allah luar biasa sekali ya tentunya. Kak Ima Madaniyah. Beliau adalah seorang penulis, pernah menulis novel dengan judul Assalamualaikum Calon Imam. Tentunya kita semua tahu ya, karena sudah difilmkan. Dan Waalaikumsalam pelengkap imam di Wattpad, diterbitkan oleh Coconut Book, difilmkan oleh Pris Production, dan diangkat menjadi web series oleh View Indonesia. Sedang memproses novel ketiga dengan judul Soft yang akan diterbitkan oleh Galaxy Media. Wah, Masya Allah sekali ya pemateri kita kali ini. Tentunya teman-teman ini nggak sabar sekali mendengar ilmu yang akan disampaikan oleh Kak Imam Madaniyah ya. Selanjutnya, pendidikan yang ditempuh oleh Kak Imam Madaniyah. Dari tahun 2015 sampai tahun 2017, beliau sekolah di SMK Farmasi PGRI 2 Cimahi. Program studi farmasi kesehatan dan industri. Pada tahun 2019 sampai sekarang di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi dalam program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Masya Allah, materi kita ini sungguh luar biasa ya. Semoga bisa menginspirasi kita selanjutnya. Kak Imam Madaniyah mungkin sudah siap? Siap. Masya Allah. Assalamualaikum Kak Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak Ima? Terdengar nggak suara? Insya Allah terdengar Kak. Kak Ima sehat ya? Ya beginilah masih PPKM ya, di daerah Ima masih banyak banget yang pada demam di sini banyaknya. Masya Allah. Semoga selalu dalam lindungan Allah ya Kak. Walaupun keadaan belum fit, tapi Kak Ima ini semangat sekali untuk membagikan ilmu yang dimiliki. Insya Allah. Mungkin langsung saja kita serahkan pada Kak Ima. Baik, sebelumnya izin share screen terlebih dahulu ya. Di Ima ini agak terputus-putus suaranya. Bentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Sebelumnya terima kasih kepada moderator, tadi ketua panitia yang sudah membuka acara dan memberikan kesempatan kepada Ima untuk sharing nih bareng teman-teman di pagi yang Masya Allah ya lagi puasa gitu kan. Terus semangat untuk belajar juga. Sebelumnya Ima mau cek ombak dulu nih, apakah teman-teman di Zoom ini hadir semua atau enggak gitu. Tapi tenang aja, nggak perlu menyalakan mikrofon, nggak perlu menyalakan kamera. Cukup jawab pertanyaan Ima lewat kolom chat. Nah, pertanyaannya silakan sebutkan nama, asal daerah, dan kondisi teman-teman. Misal, Ima Madaniyah, Bandung Barat, Alhamdulillah sehat gitu. So, coba. Lewat kolom chat aja. Wah, Masya Allah. Banyak nih. Jawa Timur, rata-rata Jawa Timur semua ya? Dari Universitas Muhammadiyah semua ini? Apa enggak? Kurang lebih seperti itu mungkin Kak Ima. Oke. Sidoarjo sehat, Madiun, Alhamdulillah. Mantap. Berarti menyimak ya, Alhamdulillah. Berarti teman-teman setidaknya hadir lah di ruang Zoom ini. Tema sharing kita kali ini adalah soal konsistensi menulis kunci sukses dalam berkarya. Nih, sebenarnya agak salah kaprah mengundang Ima ketika membicarakan tentang konsisten. Karena Ima sendiri itu masih tertatih-tatih untuk konsisten berkarya ya. Di luar sana banyak banget sastrawan yang hampir tiap bulan gitu kan, hampir tiap tahun mengeluarkan buku, mengeluarkan karya baru, sementara Ima itu dalam kurun waktu 2017 sampai sekarang itu baru 2, ya itu nggak bisa dibilang konsisten sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba bareng-bareng di sini untuk sharing, mungkin nanti dari teman-teman, ya keluar ya. Share screen-nya, bentar ya. Mungkin kita bisa sama-sama sharing nih di sini. Jadi teman-teman ada masukan dari Ima untuk bisa konsisten dan dulu kenal sama apa yang kita buka sebelumnya gitu. Kita kenal dulu menulis itu apa, kita kenal dulu berkarya itu apa. Nah, tadi disampaikan oleh yang membuka acara bahwa semua orang itu bisa menulis, iya benar. Semua orang itu bisa berkarya, iya benar. Tapi ketika ditanya menulis itu apa, ketika ditanya berkarya itu apa, orang Indonesia tuh kerap kali tahu nama, tapi nggak tahu tuh terjemahnya apa. Contoh kecil nih, teman-teman di sini tahu slide PowerPoint ya, tahunya. Tapi ketika ditanya slide PowerPoint dalam bahasa Indonesia itu apa gitu, itu pasti wah emang apa ya? Emang ada dalam bahasa Indonesia? Nah ternyata slide PowerPoint dalam bahasa Indonesia itu salindia. Nah kita perlu kenal dulu dengan apa yang kita kerjakan sebelum kita bisa konsisten, benar nggak? Kita ke materi pertama. Ya keluar terus nih. Aduh maaf ya, sinyalnya agak di sini agak jelek. Tambah ini pakai WiFi lagi. Kita ke materi pertama, sambil nunggu share screen-nya lagi, yaitu tentang definisi dari menulis itu sendiri. Menulis apa sih gitu kan? Nah, menurut KBBI Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5, KBBI itu mengatakan bahwa menulis itu kata verba atau kata kerja, membuat huruf dan angka dan sebagainya dengan pena, pensil, kapur, dan sebagainya. Tapi di zaman sekarang kayaknya definisi menulis itu udah makin berkembang gitu kan, nggak hanya menulis angka atau huruf dengan pena aja. Nah,
Imam mengutip salah satu pengertian menulis, yaitu menurut Burhanur Giantoro dalam buku Teori Pengkajian Fiksi, itu mendefinisikan bahwa menulis adalah suatu aktivitas pengungkapan gagasan melalui media bahasa. Sebentar ya, Imam minta waktu untuk Kita tunggu Kak Ima dulu ya teman-teman. Sepertinya Kak Ima lagi mencari jaringan. Semoga dimudahkan. sudah muncul belum ya PowerPoint-nya? Ima Belum, lagi Kak. nyoba dulu. Masih hitam. Mungkin bisa Bentar dibantu. ya. Mungkin bisa dibantu dari kami, Kak. Masih hitam ya? Ya, masih hitam. Ini Ima kirim PPT-nya ke panitia dulu ya. GG. Siap.
Nah, baik, alhamdulillah akhirnya dibantu panitia ya. Ke halaman selanjutnya. Nah, ini apa itu menulis dan berkarya? Menurut KBBI edisi 5, menulis adalah membuat huruf, angka, dan sebagainya dengan pena, pensil, kapur, dan sebagainya. Cuma untuk sekarang itu definisi menulis sudah sangat berkembang ya. Tadi yang menurut Burhan Nurgiantoro dalam buku Teori Pengkajian Fiksi mendefinisikan bahwa menulis adalah aktivitas pengungkapan gagasan melalui media bahasa. Media bahasa itu apa ya? Media bahasa itu tadi tulisan. Lalu kita ke karya nih, berkarya. Nah, berkarya itu mempunyai pekerjaan tetap, berprofesi, mencipta, mengarang, melukis, dan sebagainya. Nah, kalau di sini definisi berkarya menurut KBBI, di sini sudah lebih luas pengertiannya, mempunyai pekerjaan tetap, berprofesi itu sama dengan berkarya. Mencipta, mengarang, melukis, dan sebagainya itu termasuk dalam berkarya. Berarti karya itu tidak hanya terikat ke dalam bentuk tulisan saja gitu, tidak terikat harus selalu buku, harus selalu karya ilmiah, harus selalu dalam bentuk tulisan. Nah, menurut KBBI edisi 5, mempunyai pekerjaan tetap, teman-teman misalnya bekerjanya tuh membuat aplikasi atau dan lain sebagainya itu sudah termasuk berkarya. Lalu teman-teman misal di sini ada yang para akhwatnya hobi masak, menciptakan menu-menu baru itu juga termasuk ke dalam berkarya. Lalu menurut UMS, jurnal UMS itu mengatakan bahwa berkarya itu hasil pemikiran kreatif yang tidak bisa dibahas pasti. Ketika teman-teman punya pemikiran kreatif itu kan berarti tidak hanya sebatas pada tulisan tadi ya. Teman-teman menciptakan sesuatu yang berbeda, memodifikasi hal yang sudah ada lalu dimodifikasi menjadi hal baru, itu juga sebuah karya. Nah, kita ke slide selanjutnya. Kalau misalnya Ima ngomongnya kecepatan atau misalnya suaranya putus-putus, dikasih tahu aja ya. Soalnya Ima mau ngomongnya cepet gitu. Nah ini, benarkah konsisten adalah kunci dalam berkarya? Yang pertama adalah iya, dalam segala aspek teman-teman. Konsisten itu bukan hanya dalam berkarya aja kuncinya, nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari, itu konsisten itu suatu kunci yang memang ngebantu banget gitu. Contoh tidak dalam berkarya, tapi dalam ibadah pun gitu kan, kuncinya adalah konsisten, istiqomah. Allah aja suka amalan yang sedikit tapi sering ketimbang amalan yang banyak tapi kadang gitu. Dan ini mengingatkan Ima pada kajiannya Ustadz Hanan Ataki yang mengatakan bahwa lebih baik kita melaksanakan yang sedikit tapi konsisten, terus-menerus berkesinambungan ketimbang kita melakukan hal yang besar tapi setahun sekali atau seminggu sekali. Itu jatuhnya akan seperti ini ketika di surga nanti, Masya Allah ya, di padang mahsyar gitu kan, orang-orang berkumpul dengan ahlinya masing-masing, yang grup ini ahli tahajud, yang grup ini ahli sholat duha, yang grup ini ahli memposting video-video dakwah, atau yang grup yang ini ahli sholat sunnah gitu, qobla dan ba'da. Nah, ketika kita hanya melakukan sekali tapi banyak gitu, dalam artian kita tahajud, tapi tahajudnya setahun cuma pernah 5 kali gitu. Atau misalnya kita puasa sunnah, tapi kita puasa sunnahnya hanya di minggu-minggu awal aja gitu, atau di bulan-bulan pas lagi setelah lebaran itu semangat-semangatnya puasa sunnah. Nah itu kita tidak menjadi seorang ahli, tapi kita hanya sebatas pernah gitu, bukan ahli tahajud, tapi pernah tahajud. Begitupun dengan karya. Karya itu tidak bisa hanya satu karya dipublish lalu dikatakan dia sastrawan, nggak bisa. Nah harus tetap ada berkesinambungan. Lalu yang kedua adalah konsisten itu bukan satu-satunya, namun tetap penting untuk konsisten. Dalam berkarya, konsisten itu memang kunci dasar untuk berhasil gitu ya. Tapi bukan satu-satunya. Berkarya juga perlu kejujuran, tidak mengutip atau memplagiasi tulisan orang lain. Berkarya juga perlu belajar. Kebayang kalau misalnya konsisten nih, ada seseorang yang dia menulis karya konsisten. Misalnya dia kontennya adalah membuat ajakan di WhatsApp, misalnya di status WhatsApp, dia konsisten gitu menulis. Tapi ketika ada masukan dari orang yang membaca, misalnya ini penulisannya tuh salah, nggak mau belajar nih, kita cuma mau konsisten belajar. Ini mah hasil tulisan kita tidak akan ada kemajuan gitu. Makanya konsisten itu penting, tapi bukan satu-satunya. Lalu yang ketiga, perlahan dilakukan, tapi pasti gitu. Awal-awal itu semangat banget kan, mau
nih mulai berkarya. Tapi cara tuh langsung dek gitu. Dalam aku mau ini. Padahal kita nggak lagi dikejar apa gitu. Berkarya itu nggak harus hari ini nulis, besok terbit, enggak. Oh, perlahan tapi digarap gitu. Dilakukannya itu perlahan tapi tetap dilakukan. Ke slide selanjutnya. Nanti cara kita bisa konsisten. Ini makasih tulisan tuh. Gunakan 1001 cara untuk berkomitmen terhadap diri sendiri. Nah, teman-teman di sini komitmen dan konsisten itu dua hal yang sangat erat hubungannya. Ketika teman-teman ingin konsisten, maka harus berkomitmen terhadap diri sendiri untuk mau melawan struggle-struggle-nya, mau melawan hambatan-hambatannya. Ketika teman-teman mau konsisten tapi nggak mau berkomitmen terhadap diri sendiri, ya susah gitu. Nah, gimana caranya? Ada sekitar 8 cara yang Ima cantumkan di sini yang akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama ini ada pertanyaan nih teman-teman, dijawab lagi ya di kolom komentar. Mengerjakan yang dicintai, teman-teman lebih memilih mana? Mengerjakan yang dicintai atau mencintai apa yang dikerjakan? Ayo, pilih mana? Ibu mau lihat dulu nih responnya. Mengerjakan yang dicintai atau mencintai apa yang dikerjakan? Mencintai apa yang dikerjakan, mencintai apa yang dikerjakan. Banyaknya mencintai apa yang dikerjakan ya. Mencintai apa yang dikerjakan. Oke. Nah, Ima pribadi agak beda nih pilihannya. Kalau teman-teman memilih mengerjakan apa yang dicintai, mencintai apa yang dikerjakan, kalau Ima lebih mengerjakan apa yang dicintai karena Ima suka nulis, ya Ima kerjain gitu. Nah, Ima itu kan di farmasi tuh. Teman-teman tadi mungkin dengar Ima di farmasi SMK, lalu kemudian lintas jurusan ke pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Itu dua hal yang amat jauh gitu ya, dari kesehatan lalu ke pendidikan. Nah, kenapa Ima pilih lintas jurusan? Karena sebenarnya dari SMP passion Ima tuh bukan di farmasi gitu, bukan di IPA. Dan Ima akhirnya memilih mengerjakan apa yang dicintai ketimbang mencintai apa yang dikerjakan. Karena apa ya? Kalau kita udah suka duluan di awal, kesananya tuh akan enjoy aja, kerja pun atau belajar pun nggak menjadi sebuah hambatan gitu. Nah, di sini teman-teman mungkin ada yang, oh berarti kalau aku nggak suka nulis, aku nggak harus nulis. Nggak juga gitu. Nah, di sini teman-teman itu tanya diri sendiri, dan apakah menulis ini benar-benar passion teman-teman? Apakah berkarya ini benar-benar passion teman-teman gitu? Apakah teman-teman benar-benar suka nulis atau teman-teman suka baca nih gitu? Itu karena apa? Kalau di awal nggak menaruh minat, kalau misalnya kita di awal sudah tidak punya passion untuk berkarya, ya kedepannya juga akan susah gitu. Makanya tanya, sebenarnya ini dari kalau kurikulum pendidikan di luar negeri itu kan seperti itu ya, dari mulai mereka kecil itu sudah diarahkan passion-nya kemana. Kalau kita kan SMP dulu, SMK dulu, baru nanti maunya kemana gitu. Nah, kalau misalnya di luar negeri itu seperti itu. Mereka tuh diarahkan dan nggak perlu nggak perlu ahli di semua bidang, tapi cukup di satu bidang yang memang teman-teman minati gitu, termasuk dalam berkarya. Nah, tapi semakin dewasa ya kita dituntut untuk mencintai apa yang dikerjakan ya. Ada mungkin teman-teman di sini yang merasa salah jurusan, bukan passion-nya tapi masuk jurusan itu, yang nggak nggak mau harus mencintai apa yang dikerjakan. Lalu yang kedua adalah cari arti menulis dalam hidup, teman-teman. Ini mengarah kepada tujuan dan visi misi ke depannya. Ini yang Ima alami langsung gitu ya. Ima awal-awal menulis itu karena hobi, karena seneng aja gitu menulis, mengeluarkan isi pikiran. Tapi ketika teman-teman udah kenal sama yang namanya royalti, teman-teman udah kenal yang namanya uang gitu kan, hasil dari menulis, itu arti menulis dalam hidup tuh bergeser, visi misi awalnya tuh bergeser, dan ketika teman-teman tujuan awalnya bergeser, itu feel menulisnya tuh hilang. Beda teman-teman ketika menulis memang dari hati dengan teman-teman menulis karena ingin royalti gitu. Terus mungkin ada pertanyaan di sini, emang nggak boleh ya Kak menulis karena ingin dapat uang? Boleh, boleh banget, tapi usahakan punya satu tujuan yang prospeknya jangka panjang gitu. Ketika teman-teman tujuan menulisnya untuk dapat uang, ketika teman-teman sudah mendapatkan uang, mendapatkan apa yang teman-teman inginkan, maka
teman-teman sudah merasa puas, sudah merasa cukup gitu. Ketika menulis lagi, filmnya nanti aja lah gitu. Tahu uangnya udah dapat gitu. Itu akan sangat-sangat amat terasa ketika teman-teman udah kenal yang namanya royalti. Nah, mungkin ada yang bertanya juga, sekarang apa nih tujuan menulis dalam hidup? Tujuan menulis IMA dalam hidup adalah selain meninggalkan jejak di bumi, manusia itu cepet banget dilupainnya sama orang-orang sekitarnya ya. Bahkan ada salah satu kutipan Pramudia Anantatur yang mengatakan bahwa terserah orang mau menjadi secerdas apapun, sekaya apapun, selama dia tidak menulis, dia akan dilupakan. Kurang lebih ungkapannya seperti itu. Maka silahkan cari arti menulis dalam hidup teman-teman itu buat apa. Contohnya tadi yang disampaikan, misalnya untuk meninggalkan jejak, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, gitu kan. Di agama Islam itu ya contohnya gitu ya, kita mengajak kebaikan, kita nggak melakukan hal tersebut, kita mendapatkan pahala yang sama gitu. Nah, bahaya di dalam berkarya adalah begitupun ketika kita menulis hal-hal yang jelek, lalu ada orang yang menirunya, itu pun jadi satu dosa jariah juga gitu ke kita. Jadi silakan untuk bisa konsisten itu cari arti menulis dalam hidup teman-teman dalam jangka panjang itu buat apa gitu. Lalu slide selanjutnya. Nah, buat rencana terkecil. Kenapa nggak langsung yang besar-besar dulu nih? Karena kita itu, Iman nonton channelnya 1% itu keren banget sih, tentang psikologi ya. Kenapa kita seringkali rencana tuh banyak tapi tidak terrealisasikan. Karena rencana kita tuh langsung dek besar gitu. Ingin menulis ini, tapi lupa dengan yang terkecil dan konsisten itu. Kalau orang yang terbiasa konsisten dalam hidupnya, seperti misal konsisten bangun subuh atau konsisten bangun sebelum azan, konsisten untuk mengerjakan tugas dari jauh-jauh hari, itu salah satu bentuk konsisten terkecil ya. Ketika berkarya pun seperti itu, teman-teman tidak harus sehari menulis 1 lembar. Waduh, itu kan pressure-nya tinggi banget, tekanannya tinggi banget. Buat rencana terkecil, misalnya hari ini aku punya rencana menulis 1 kalimat per hari. 1 kalimat, enggak 1 halaman, 1 kalimat per hari selama 1 tahun, bayangkan. Selama 1 tahun, itu kecil tapi berkesinambungan. Misalnya selama 1 tahun, setiap pukul 5 atau setiap bangun tidur atau setiap mau tidur 1 kalimat. Nah, sesuatu yang besar itu kan dimulai dari hal-hal kecil, teman-teman. Ketika teman-teman sudah bisa konsisten dengan hal yang kecil, insya Allah ke depannya itu akan menjadi hal besar. Lalu yang kedua adalah cari circle. Nah, ini Ima alami sendiri juga, berteman dengan orang-orang produktif itu menjadikan Ima lebih produktif gitu. Ima masuk kuliah terbilang telat nih. Ima menunda kuliah sekitar 2 tahun, jadi kuliah itu bersama adik tingkat, dan yang namanya masih muda tuh kan jiwa-jiwa organisasinya tuh masih tinggi gitu kan, dan gabung himpunan tuh bikin greget gitu. Ketika orang dari awal bangun tidur tuh produktif banget gitu, sampai mau tidurnya tuh sudah tertata, dia mau bangun, mau ngapain aja, mau ngelakuin apa aja, dan itu ngebikin Ima juga ikut produktif, teman-teman. Dan contoh lain, circle itu bukan cuma di dunia nyata ya, di sosial media aja circle tuh ngaruh menurut Ima. Ima pribadi cenderung memfollow akun-akun seperti kajian atau akun-akun belajar gitu. Jadi ketika Ima membuka sosial media, melihat orang, wah ini dia pagi-pagi begini udah share sesuatu yang bermanfaat nih gitu. Kok aku pagi-pagi ini belum gitu kan? Itu jatuhnya jadi termotivasi untuk lebih produktif lagi. Lain ketika teman-teman memfollow orang-orang yang memang punya punya privilege keluarga atau punya sokongan yang mereka udah enak banget gitu kan, ngelihat orang, kok dia jalan-jalan terus ya, kok aku enggak. Itu kan malah jadi bikin kita nggak semangat gitu, bukannya termotivasi untuk lebih produktif, tapi kita malah bukannya termotivasi untuk lebih produktif, tapi kita malah nggak bersyukur jatuhnya karena ngelihat orang yang lebih tinggi gitu. Padahal dalam hal hidup ataupun berkarya itu kuncinya tuh ngelihat ke bawah. Kecuali kalau dalam hal ibadah gitu. Kalau misalnya dalam ibadah, silakan lihat ke atas. Oh, dia kok bisa puasa Senin Kamis, kok aku enggak ya? Oh, dia kok bisa khatam Quran dalam waktu sebulan, kok aku enggak ya? Oh, dia bisa sedekah misalnya dari uang sendiri, kok aku enggak ya? Itu sesuatu hal yang memang harus lihat ke atas. Tapi dalam berkarya atau dalam kehidupan sehari-hari, kita lihatnya ke bawah. Termasuk dalam karya. Kenapa kita berkarya nggak boleh lihat ke atas, Kak?
Karena kalau misalnya insecure itu nggak selalu tentang fisik, nggak selalu tentang apa ya, harta dan lain sebagainya. Dalam karya pun ada loh yang insecure ketika kita lihat, oh dia kok nulis gini banyak yang bacanya ya, kok aku enggak gitu. Itu kan termasuk gara-gara lihat ke atas gitu. Kecuali teman-teman melihat karya ke atas itu dijadikan pelajaran atau teman-teman jadi riset. Misalnya, oh Bunda Asma Nadia itu kenapa ya bisa banyak peminatnya gitu. Wah, apa nih yang Bunda Asma Nadia lakukan supaya tulisannya itu berkembang gitu. Nah, itu sesuatu hal yang ngelihat ke atas tapi menjadi motivasi. Lalu yang selanjutnya adalah eksekusi, jalankan dan paksakan. Ustadz Khalid Basalamah itu mengatakan bahwa ketika beribadah ada hal-hal yang memang perlu dipaksakan gitu. Nah, tadi kita udah buat rencana, kita udah nyari circle nih, tapi kita nggak mau mengeksekusi rencana tersebut. Ya gimana mau jalan gitu kalau kita nggak mau mulai. Kalau imam pribadi nih ya, kalau udah malas tuh biasanya bilang gini, Bismillah, 1, 2, 3, bangun. Gitu lah. Dalam hal sholat pun gitu, kalau misalnya kita lihat jam, oh udah azan zuhur nih, lagi pegang HP, aduh males nantilah 15 menit lagi, 10 menit lagi. Jangan bilang gitu, karena mindset itu ngaruh ke fisik. Pikiran kita itu yang mengendalikan utama tubuh kita. Ketika kita bilang nanti 10 menit lagi, tubuh pun nantilah malas gitu. Geraknya pun akan lambat. Tapi ketika ngelihat jam, oh udah mau sholat zuhur nih, terus kita bilang Bismillah 1, 2, 3, ayo bangun bangun. Nah gitu, itu eksekusi cara ima. Lalu yang selanjutnya adalah belajar tanpa berkesudahan. Nah, konsisten tanpa belajar itu sama dengan kosong yang tadi ya. Yang berkarya itu enaknya berkarya itu ya kita ada revisi teman-teman, dan revisi jangan menjadikan revisi itu sesuatu yang berat gitu. Jangan menganggap bahwa dapat masukan tuh sesuatu yang aduh kayaknya males dikoreksi mulu, males harus belajar terus. Nah, itu jangan sampai, karena yang namanya konsisten itu belajar tanpa kesudahan. Jangankan dalam berkarya gitu kan, hidup aja kita belajar tanpa berkesudahan. Ketika ini jadi satu pengalaman Ima juga nih. Ketika karya Ima yang pertama itu publish, yang Assalamualaikum Calon Imam, ternyata ada satu kesalahan yang Ima baru tahu ilmunya setelah terbit gitu, bahwa di Assalamualaikum Calon Imam itu kan kalau misalnya mahar itu Ima bilangnya boleh pakai surat gitu, dan ternyata ada salah satu pembaca yang mengirim email kepada Ima kalau misalnya mahar itu harus ada bentuk fisiknya gitu, meskipun misalnya itu hafalan Al-Quran aja, meskipun itu bentuk fisiknya hanya sebuah cincin besi. Nah, Ima baru tahu itu kan, parahnya itu karyanya udah terbit, wah gimana nih, ternyata dalam berkarya kita bisa merevisi, dalam artian itu selain ada cetakan ulang yang selanjutnya, itu ada juga direvisi di cerita yang kedua, novel Ima yang kedua. Makanya Ima menganggap bahwa berkarya itu belajar tanpa berkesudahan, karena banyak banget nih hal-hal yang Ima tahu tuh justru setelah berkarya, bukan sebelum membuat karya. Contoh lain di yang Waalaikumsalam Pelengkap Iman. Waalaikumsalam Pelengkap Iman itu Ima awal-awal judulnya itu Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Dan ternyata waktu Ima publish di Wattpad, ada teman-teman pembaca yang bilang, oh Kak, yang benar itu Waalaikumsalam, ada alif lam samsiah gitu, nggak pakai alif lam komariah. Awalnya mungkin pasti teman-teman ada penolakan, wah iya bener gitu, kayaknya umumnya yang ini deh, tapi kan secara nggak langsung ketika dikasih tahu seperti itu, ada motivasi ke Ima buat mencari lebih banyak dan belajar lebih banyak. Lalu di slide selanjutnya, nah, di tips konsisten dalam berkarya selanjutnya adalah melatih untuk senantiasa bersabar. Nah, kalau gagal, ulang lagi aja gitu. Ini keren banget ya. Melatih untuk senantiasa bersabar, kalau gagal ulang lagi aja. Dalam berkarya itu nggak ada batas start, nggak ada batas finish, teman-teman. Ketika misalnya teman-teman di usia yang masih muda lah ya, di sini adik-adik berarti. Kalau Ima udah lebih kan. Teman-teman udah berusia lanjut tuh bilang, aduh kayaknya aku waktunya kurang pas nih untuk berkarya. Enggak ada batas umur teman-teman dalam karya. Silahkan mau usia apapun, silahkan untuk mulai berkarya dan menulis. Nah, kenapa kita perlu bersabar? Karena konsisten ini tuh bagi Ima susah gampang gitu. Susah gampang. Awal-awal akan susah, tapi ketika teman-teman terbiasa melakukan akan menjadi gampang gitu. Ketika teman-teman bikin checklist selama 30 hari akan menulis hukuman misalnya. Lalu di hari ke-10 teman-teman lupa
atau kelewat di awal nggak apa-apa, toh kita juga nggak lagi dikejar apapun. Jadi ketika teman-teman sudah konsisten, lalu misalnya 1 hari lupa atau nggak konsisten lagi nih, udah mulai goyah lagi nih, silahkan ulang dari awal lagi nggak apa-apa. Karena ya kalau gagal kita harus menghabiskan jatah gagal gitu. Kalau kemarin Ima sempat seminar sama siapa tuh? Teh Siti Rahma Hanifah yang mengatakan bahwa dalam hidup itu misalnya kita punya 13, nggak dihabiskan 13 dulu untuk bisa mencapai kesuksesan. Lalu terakhir, kuliah dengan membaca. Ima mengutip perkataannya Bunda Asmanadia mengatakan bahwa kuliahnya para penulis itu dengan cara membaca. Nah, kenapa nih membaca bisa menjadi kuliahnya para penulis? Jadi ibaratkan kita itu adalah teko kosong, teman-teman, teko kosong, dan membaca itu mengisi teko dengan air. Nah, ketika kita tidak membaca, maka tekonya tidak terisi. Nah, ketika kita akan menulis, menuangkan isi teko, kalau nggak membaca berarti isi tekonya kosong dong. Apa yang mau dituangkan ketika kita tidak membaca tapi mau menulis. Lalu, membaca itu juga ngaruh ke, kalau secara kebahasaan ya, itu ngaruh ke menambah kebendaharaan kosakata dalam pikiran kita. Ima pribadi kalau baca novel, sering banget atau buku gitu ya, menemukan kata-kata yang memang bahasa Indonesia, tapi Ima awam buat bacanya. Atau Ima belum tahu nih, kayak misalnya caption takarir, itu kan bagi Ima pribadi yang baru awal-awal masuk bahasa Indonesia, hah, takarir apaan gitu. Emang bahasa Indonesia ada bantara, atau misalnya kata-kata yang jarang kita nggak tahu gitu. Bukan nggak tahu ya, karena kita jarang menemukan kata itu, jadi awam terhadap bahasa sendiri. Nah, dengan membaca kita menambah kosakata kita, dan itu mengaruh ketika menulis. Ketika menulis kehabisan ide itu karena apa? Karena pembendaharaan kata di dalam pikiran kita itu kurang. Makanya kenapa salah satu tips menulis dari Ima adalah banyakin baca. Atau mencari ide itu banyakin baca. Dari situ. Mungkin itu aja teman-teman, slide selanjutnya. Nah, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ini juga salah satu yang Ima sebutkan tadi ya, tulisannya Pramudia Anantatur, yang mengatakan bahwa sebenarnya ini kutipannya lebih panjang, yang mengatakan bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Contohnya ya tadi ya, banyak banget para ulama yang jejaknya tuh masih bermanfaat sampai sekarang. Karena apa? Karena tulisan mereka tuh sampai sekarang gitu. Seperti Imam Nawawi yang menulis At-Tibyan, kiat-kiat menghafal Al-Quran, itu kan kalau nggak nyampe ke kita, ya kita nggak akan mendapatkan tips-tips dari Imam Nawawi gitu kan. Atau contohnya Safiur Rahman El-Sahraji, Safiur Rahman El-Mubarakfuri, Safiur Rahman El-Mubarakfuri yang menulis Sirah Nabawiyah. Kita nggak akan kenal sama Nabi kalau misalnya beliau nggak menulis Sirah Nabawiyah gitu kan. Kita nggak akan kenal para ulama dan lain sebagainya kalau kita nggak menulis. Maka teman-teman silakan menulis apapun itu. Nggak perlu ngelihat dulu apresiasi dari manusia, karena karya itu ada masanya dan ada pasarnya. Ada masanya dalam artian gini, novel Dylan, teman-teman tahu novel Dylan, itu di awal ditulis tuh sebenarnya nggak banyak yang baca. Mulai booming, jadi tahun terbitnya kapan, populernya kapan gitu. Dan begitupun dengan karya-karya kita ya, siapa tahu karya kita tuh mungkin nggak dikenal sekarang, tapi Masya Allah ketika misalnya kita meninggal ada yang baca, ada yang tahu gitu, oh ini penulisnya ternyata udah almarhum dan wah memberikan manfaat untuk banyak orang. Mungkin itu aja teman-teman. Ima harusnya sampai 10.35 ya, tapi kecepatan kita pakai sisa waktu untuk tanya jawab aja, sharing aja, dan bebas gitu, nggak hanya tentang konsisten, mau nanya soal penerbitan, mau nanya soal royalti sekalipun, mau nanya hal apapun terkait kepenulisan, silakan. Waktu dan tempat Ima kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya Kak Ima ini. Selanjutnya, kepada teman-teman, dipersilakan yang ingin bertanya. Bisa raise hand, bisa tulis di kolom komentar juga ya teman-teman. Oh ini ada yang raise hand Kak, atas nama Firda Windy. Boleh dinyalakan kameranya dan mikrofonnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mengucapkan terima kasih kepada panitia dan juga lembaga yang sudah
mengadakan acara yang luar biasa ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Windy. Saya berasal dari Sumatera Barat dan saya dari UIN Jakarta. Salam kenal untuk teman-teman UNSIDA semuanya. Baik, sebelumnya terima kasih nih udah kasih saya kesempatan untuk berbicara dan untuk bertanya langsung kepada Kak Ima, salah satu penulis andalan bagi saya ya, Kak Ima. Senang banget gitu ya bisa kembali hadir di acara seminar beliau. Baik Kak, saya punya beberapa pertanyaan. Saya dulu juga pernah gitu ya menulis di Wattpad, tapi kayak terkendala aja gitu, lebih suka nulis langsung aja. Saya merasa mungkin saya tidak terlalu mencintai proses saya, jadi saya agak tergesa-gesa di situ dan saya akhirnya nulis dan menerbitkan buku mandiri aja gitu. Jadi ada beberapa hal yang tidak saya pahami di dunia Wattpad khususnya, yaitu yang pertama, bagaimana sih Kak gitu cara buat visual Wattpad dan trailer video gitu Kak, dan bagaimana sih aturan-aturannya gitu, karena saya melihat kebanyakan gitu dari penulis Wattpad itu pakai itu gitu, dan saya merasa bisa ya gitu pakai foto artis misalnya atau foto apa atau trailernya bagaimana gitu, apa itu emang kita yang bikin atau bisa mengambil dari punya orang lain dengan memberi izin atau bagaimana aturannya gitu Kak. Terus yang kedua, jam konsisten ala Kak Ima itu kapan gitu dari segi nulisnya dan membacanya gitu, karena saya pribadi sering bentrok gitu antara saya mau suka baca tapi khususnya itu ke fiksi juga kayak novel ya, lebih ke fiksi lah. Suaranya terputus-putus nih Ima baru menyimak satu. Teman-teman terputus nggak atau Ima yang ini? Apa suara saya udah jelas Kak? Saya tidak Kak. Oke. Mungkin bisa diulangi lagi Kak Firda. Baik, saya ulangi lagi ya Kak. Yang pertama, bagaimana gitu aturan cara untuk membuat visual di Wattpad dan trailer videonya gitu Kak. Sepertinya Kak Ima baik terganggu di jaringannya ini. Mungkin Mbak Iya, moderator saya lihat agak nge-lag ya. Ya, mungkin pertanyaannya nanti disampaikan ke Kak Ima. Oh, iya. Ya, mungkin bisa dibantu ya Kak moderatornya. Ya, insya Allah Kak. Bisa diulangi lagi ya Kak. Oke, yang pertama, bagaimana sih gitu cara atau aturan untuk membuat visual di Wattpad dan juga trailer videonya. Apa aja sih gitu aturan-aturannya dan kiat-kiatnya bagaimana gitu agar terlihat lebih karya kita tuh lebih elegan gitu. Karena menurut saya bagus aja gitu orang yang pakai visual gitu. Terus yang kedua, jam konsisten ala Kak Ima dalam membaca dan juga menulis gitu. Kapan sih Kak Ima itu membacanya, maksudnya lebih banyak baca dulu atau lebih menulis gitu? Apalagi kita misalnya lagi nggak ada kegiatan, terus kita mau nulis, tiba-tiba pengen baca juga gitu, dan cara membagi itu bagaimana? Terus yang ketiga, tips produktif dan memanage waktu ala Kak Ima itu bagaimana? Mungkin agak sama dengan yang sebelumnya, tapi yang sebelumnya itu lebih konsisten baca dan nulis gitu. Tapi yang ketiga ini lebih ke tips produktifnya. Terakhir ya Kak, Kakak Ima itu mulai membacanya dari mana gitu? Karena kalau kita langsung mau baca nih tiba-tiba pengen baca, tapi nggak tahu mau baca yang mana dulu gitu. Mungkin lebih bisa dijelaskan lagi sama Kak Ima. Mungkin itu aja ya Kak, saya mohon maaf terlalu panjang dan saya harap bisa dijawab semuanya sesuai waktu saja. Sekian dan terima kasih saya ucapkan lagi dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Masya Allah, terima kasih Kak Firda. Barakallahu fiik. Kita tunggu Kak Ima dulu ya. Hadir sudah bergabung. Ini gimana, langsung dijawab atau langsung jawab atau gimana? Iya boleh Kak, mungkin langsung dijawab saja. Oke, langsung jawab. Sebenarnya Firda Windy ini Ima ingat karena sering banget gitu ya ikut workshop kepenulisan gitu. Salah satu yang tadi Ima bilang nyari circle gitu. Apalagi lagi pandemi gini kan agak susah ya buat nyari circle di rumah aja. Nah, salah satu nyari circle itu yaitu ikut kepenulisan, karena konsisten kita itu naik turun teman-teman. Kayak hari ini semangat, besoknya enggak. Nah, gimana caranya ikut lagi kalau misalnya teman-teman semangat menulis semenjak ikut seminar, ya makanya ketika teman-teman drop, sering aja ikut seminar kayak Firda Windy ini. Tadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara membuat visual Wattpad dan trailer video. Nah, sebenarnya banyak
karya di Wattpad yang mereka nggak pakai trailer, mereka nggak pakai visual, tapi yang bacaannya sampai puluhan juta gitu. Padahal mereka nggak pakai visual, nggak pakai trailer Wattpad. Jadi itu sebenarnya hanya sebatas promosi karya tulisan kita, bukan menjadi tolak ukur awal suatu karya itu bagus atau enggak. Nah, sebenarnya dari pembuatan visual Wattpad dan trailer video suatu karya, itu ada positif negatifnya, teman-teman. Positifnya, kita bisa mempromosikan cerita kita di luar dari bentuk tulisan, yaitu bentuk video. Negatifnya adalah pembaca menjadi terbatas imajinasinya. Teman-teman di sini pernah mengalami ketika baca suatu buku yang keren banget, tapi ketika nonton filmnya, ih kok filmnya nggak rame, ih kok di film banyak yang dipotong gitu kan, itu kok jadi nggak sesuai ekspektasi gitu. Karena apa? Karena ketika teman-teman baca buku, satu orang baca buku yang sama, itu imajinasinya bisa beda. Misalnya, satu orang menggambarkan kampus yang besar. Mungkin satu orang akan menggambarkan kampus mana, mungkin yang orang lain akan mengimajinasikan kampus mana. Imajinasi pembacanya nggak terbatas gitu kan. Begitupun ketika kita membuat visual. Ada yang bilang, kalau teman-teman lihat ya, ketika ada seorang penulis menggunakan visual, itu lihat komentarnya, pasti ada yang bilang, ih padahal aku ngebayanginnya ini, ini nggak cocok dengan imajinasi aku, terlalu muda, terlalu tua, dan lain sebagainya. Karena itu, imajinasi pembaca menjadi terbatas. Nah, kesini Ima mulai mengurangi untuk membuat visual fisik wajah, begitupun video trailer. Karena apa? Karena Ima nggak mau membatasi pembaca dalam berimajinasi. Jadi silakanlah kamu membayangkan siapa silakan. Nah, untuk aturannya sendiri, sebenarnya kalau dari visual, Ima juga baru kepikirannya sekarang ya, apakah boleh atau enggak pakai foto orang gitu, itu harus punya izin dulu. Tapi ada juga yang berpikiran seperti ini, dia posting ke sosial media berarti dia sudah siap bahwa fotonya akan digunakan gitu oleh orang lain, karena dia secara nggak langsung mempublish secara umum gitu kan. Nah, itu Ima masih mempelajari lagi terkait visual untuk Wattpad dan trailer video. Nah, kemungkinan besar ke depannya Ima juga akan menghapus video-video trailer yang pernah Ima buat gitu. Lalu yang kedua adalah jam konsisten membaca dan menulis. Nah, sebelum kita suka menulis, ya kita harus suka dulu membaca. Nah, ini yang susah karena Indonesia itu menduduki peringkat bawah perihal minat baca. Ima mengutip salah satu perkataannya Mbak Najwa Shihab yang mengatakan bahwa cukup temukan satu buku lalu jatuh cinta. Nah, di situ itu cara untuk kita mulai menyukai membaca gitu. Nggak harus langsung yang berat. Kalau teman-teman suka romance, ya silakan baca buku romance sebanyak-banyaknya. Kalau teman-teman suka buku romance religi, silakan baca buku romance religi sebanyak-banyaknya. Teman-teman suka teen lit gitu atau teen fiction, nah silakan baca genre yang teman-teman suka sebanyak-banyaknya. Nggak harus langsung yang berat-berat gitu. Aku mau mulai baca, tapi mau bacanya Sirah Nabawiyah, ya aduh, itu kan udah tebel, banyak tulisannya, nggak bisa selesai sekali, ya teman-teman bacanya aja udah males gitu, apalagi mau nulis. Nah, itu yang pertama adalah baca aja sesuai yang teman-teman suka, sesuai yang teman-teman mau gitu. Nggak usah terbatas buku pelajaran dan lain sebagainya. Nanti bertahap ketika teman-teman sudah mulai menyukai bacaan yang teman-teman baca, lama-kelamaan teman-teman akan mencari, atau ini bilangnya observasi ya, observasi untuk nyoba baca buku-buku dengan genre yang lain. Nah, Indonesia itu di awal mungkin waktu teman-teman di sini SD, SMP, kita itu bukan menanamkan minat baca, tapi masih memberantas buta aksara. Benar nggak? Dulu-dulu tuh, dulu-dulu awal-awal kita tuh masih banyak di Indonesia, masih banyak yang belum bisa baca. Nah, kesini udah mulai menanamkan minat baca. Dalam artian apa? Buta aksara itu udah mulai nggak ada nih. Orang-orang udah mulai bisa baca, tapi minat bacanya rendah. Nah, kenapa bisa rendah? Karena di kita tuh salah satunya ya, penyebabnya banyaknya hoax yang bertebaran itu baca judul, nggak baca isi. Kayak berita, headline-nya aja, tapi isinya nggak dibaca. Itu menjadi miskomunikasi antara berita dan apa isi beritanya gitu, karena kan banyak yang clickbait dan lain sebagainya. Nah, Indonesia itu masih proses menanamkan minat baca, dan menanamkan minat baca itu kita nggak bisa ngejudge orang, ih kok kamu suka baca novel sih, ih kok kamu bacanya romance terus sih. Nggak apa-apa, orang kita lagi menanamkan minat baca, bukan menambah wawasan dan sebagainya, tapi kita baru menanamkan minat baca. Jadi silakan
baca apa yang teman-teman suka dulu, jangan langsung ke yang berat-berat gitu. Jangan konsisten membaca untuk menulis. Nah, kalau Ima pribadi, mungkin di beberapa seminar sebelumnya Ima selalu bilang kalau Ima tuh pakai aplikasi Timetune dan To-do list. Jadi Ima sudah menjadwal dari awal bangun sampai mau tidur lagi Ima mau ngapain gitu. Dan itu biasanya ada jam-jam baca dan jam-jam menulis. Kalau jam nulis, Ima cenderung malam. Karena apa? Karena Ima tipe yang butuh hening ketimbang ramai gitu. Kalau ramai jadi ke distract, lagi nulis apa, terus tiba-tiba ditanya, tiba-tiba tadi menulis apa ya gitu, benar-benar yang tipe yang nggak bisa diganggu. Nah, beberapa teman-teman Ima justru kalau nulis tuh harus nyari kafe, nyari tempat yang cozy banget gitu, nyari tempat yang enakeun lah bahasa Sundanya. Tapi kalau Ima pribadi lebih senang di rumah gitu, nih nggak ada orang, nggak ada yang ganggu. Itu sih jam produktif kalau buat baca sebenarnya nggak harus kalau udah suka gitu ya, nggak harus ada jamnya sih. Kayak misalnya Ima lagi makan aja bisa sambil baca buku gitu. Sampai Ima pernah mendengar kisahnya ulama yang saking cintanya dia sama membaca, ketika mandi nih dia minta orang di depan pintu kamar mandinya untuk membacakan buku. Jadi dia tuh benar-benar nggak mau membuang waktu, beliau itu nggak mau membuang waktu 1 detik pun tanpa ada yang dia serap gitu. Itu yang keren banget ya, sampai ke kamar mandi aja kita sekarang udah ada fasilitas handphone, mau kemana-mana mau baca buku kapanpun enak banget gitu kan. Itu sih jam konsisten. Lalu yang ketiga adalah tips produktif. Nah, tips produktif dari Hima tadi, jangan langsung banyak, jangan langsung pagi-pagi aku mau bangun, mau ini, mau itu udah berapa tahun gitu ngerjainnya. Ima bisa kayak gitu tuh udah berapa lama gitu. Awal-awal Ima cuma, oh aku mau pagi-pagi bangun ngedahuluin yang belum azan subuh. Atau misalnya aku mau bangun jam 3 nih, aku mau bangun jam 3, sholat, baca buku dulu 1 halaman. Itu Ima lakukan itu aja dulu, Ima lakukan selama berbulan-bulan. Baru baru pindah, oh ternyata aku udah baca nih pagi konsisten selama 3 bulan, 4 bulan. Setelah 4 bulan ditambah, oh aku mau makan sambil baca. Jadi tangan kanan baca lagi, tangan kanan megang sendok sambil makan, tangan kiri megang buku sambil baca. Nah, itu juga bisa dilakukan selama berbulan-bulan lamanya baru bisa konsisten. Jangan langsung dek gitu. Produktif tuh semua dilakuin. Ujung-ujungnya apa? Capek kalau semuanya mah, kalau misalnya satu persatu terus berkesinambungan lama, teman-teman akan ngerasa ketika tidak melakukan ya, ketika itu tidak dilewati atau tidak dilakukan, ngerasa ih kok aku tadi belum baca ya, aku mau baca gitu. Itu tuh bukan menjadi sebuah paksaan, tapi menjadi sebuah kebiasaan. Lalu yang keempat ya, membaca dari mana nih tadi yang ngejawab. Membaca dari mana? Dari yang teman-teman sukai dulu aja. Teman-teman suka scroll Twitter. Misalnya silakan baca Twitter sebanyak-banyaknya. Teman-teman misalnya suka ketimbang baca Wattpad, sukanya baca cerpen dulu, atau misalnya baca puisi. Ada beberapa orang yang memang lebih cenderung suka puisi ketimbang prosa gitu. Ya, silakan baca dulu puisi. Seperti itu mungkin ya, Firda, Windy, semoga terjawab Masya ke Allah. pertanyaan selanjutnya. Syukuran Kak Ima. Afwan. Masya Allah, terima kasih Kak Ima ilmunya. Ini saya bacakan pertanyaan yang dari chat ya Kak ya. Ini ada yang pertama dari Kak Baik Surtini. Tulisan kakak itu kan ringan tapi ngena banget di hati. Nah, tipsnya gimana tuh Kak supaya tulisan bisa ngalir begitu, bisa ngena banget di hati? Oke. Ima tuh pernah juga mendengar Bunda Asma Nadia mengatakan menulis itu jangan berat-berat supaya tulisan kamu tuh bisa dipahami semua orang. Ada yang bilang gitu ya, tapi Ima pribadi ketika membaca tulisan yang berat itu malah kayak seneng aja gitu, wah ini buku keren banget. Tapi beberapa orang yang bilang, aduh ini terlalu berat, bahasanya terlalu rumit dimengerti, lebih baik disederhanakan dan sebagainya. Yang tadi, bahwa suatu karya itu punya pasar dan waktunya masing-masing gitu. Nah, gimana caranya supaya ringan tapi ngena? Menulislah seperti berbicara, teman-teman. Teman-teman di sini sering ngobrol kan ke orang, sesama teman gitu. Nulis seperti apa kalian ngobrol ke orang gitu. Nulis dengan menggunakan bahasa yang teman-teman sering gunakan gitu. Nggak usah harus langsung, wah bahasanya tuh ada
majas-majas yang tingkat tinggi gitu, nggak harus. Jadi menulislah sebagaimana teman-teman berbicara kepada orang lain. Itu supaya apa? Ketika teman-teman aja nyaman, enjoy bacanya, teman-teman nyaman, enjoy nulisnya, apalagi orang lain ketika membacanya gitu. Itu mungkin tipsnya, menulislah seperti teman-teman berbicara kepada orang lain. Seperti itu. Singkat ya jawabannya, itu aja. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah. Ini pertanyaan di kolom chat banyak sekali Kak Ima. Gimana ini Kak Ima? Nggak apa-apa. Ini tuh kan Ima harusnya sampai 10, berapa tadi? 10.25. Terus ada sesi tanya jawab 15 menit ya. Sesuaikan aja sesuai sampai waktu tanya jawab habis yang tadi direncanakan panitia. Siap Kak Ima. Ini ada yang bertanya dari Kak Widya Lestari. Assalamualaikum Kak Ima, saya Widya Lestari. Mau tanya Kak, awal membuat novel itu seperti apa? Mungkin lebih ke perjalanan kakak bisa sampai menerbitkan novel. Oke, Kisah awal senang mula menulis novel. Oke, baik. Awal menulis novel, Ima tuh suka menulis novel tuh bukan menulis novel ya, suka menulis itu dari SMP kelas 3. Dulu awal-awal Ima suka nulis fanfiction karena ya K-pop lah gitu, zaman-zamannya dulu awal-awal tuh Super Junior dan lain sebagainya tuh aduh seneng banget nih gitu kan. Terus Ima menulis fanfiction di Facebook, grup Facebook. Cuma karena Facebook itu sistemnya ada postingan baru tenggelam, akhirnya ada yang memberitahu bahwa ada aplikasi nih namanya Wattpad, kita coba aja supaya tulisannya gampang dicari, nggak tenggelam dan lain sebagainya. Akhirnya Ima download tuh, tapi Ima berhenti nulis karena masuk farmasi itu banyak ulangan, banyak praktek, jadi nggak ada waktu luang lah untuk menulis. Dan Ima itu mulai menulis lagi tuh di SMK kelas 3, di mana itu habis ujian dan sebagainya beres, ada waktu luang, wah kayaknya aku mau nulis di Wattpad lagi nih gitu, nyoba-nyoba. Akhirnya nyoba lah tuh menulis di Wattpad. Awal-awal nggak ada yang baca, 1, 2, 16 paling banyak itu dulu di 2016. Awal menulis kembali Wattpad itu di 2016. Dan lama-lama yang Assalamualaikum calon imam tuh, wah ternyata banyak nih, banyak yang nagih, banyak yang baca, banyak yang nunggu juga. Ini Ima lanjut lah tanpa ada pikiran bahwa karya itu bakal diterbitkan. Ya Ima nulis aja, seneng update gitu, seneng aja gitu ngelihatnya. Ada yang mengapresiasi. Lalu di 2017 hampir mau selesai, itu ada yang menawarkan untuk itu. Dan Ima selalu punya prinsip bahwa Ima akan menyelesaikan dulu cerita di Wattpad sebelum diterbitkan. Nggak mungkin tiba-tiba pertengahan unpublished terbit gitu. Gantung gitu kan. Karena apa? Karena Ima nggak mau nih teman-teman yang mengikuti Ima di awal gitu kecewa karena ini pasti nanti pertengahan terbit, ini pasti pertengahan hilang, unpublished dan sebagainya. Jadi Ima selesaikan dulu di Wattpad, baru kemudian diterbitkan. Itu prinsip Ima pribadi ya. Dan itu pun menjadi nilai plus ketika teman-teman ingin mencari penerbit. Atau misalnya nih teman-teman, ya syukur-syukur ada yang nawarin gitu ya, alhamdulillah banyak sekarang penerbit nyarinya yang menulis dulu di Wattpad atau di Twitter dan sebagainya baru ditawarkan untuk terbit. Karena ketika itu menjadi nilai plus karena ketika teman-teman mengajukan ke penerbit nggak tahu gitu proses kontraknya seperti apa. Cuman Ima dulu tuh sosokan gitu ke penerbit itu bilang gini, saya mau kontraknya dulu ada baru saya kirim naskahnya. Karena dulu tuh Ima baca tuh banyak banget kan penipuan tentang penerbitan dan beberapa ada yang mundur juga kayak nggak bisa Kak, kami harus tinjau dulu naskahnya baru kirim kontraknya. Dan Coconut Book itu salah satu penerbit yang oke, saya kirim dulu kontraknya sekarang. Kirimlah padahal itu cerita belum selesai, cerita belum ada ending dan lain sebagainya belum rapih juga, tapi mereka udah berani mengirim kontrak nih. Itu sih perjalanan untuk menulis novel. Nah, tapi sebenarnya teman-teman kalau misalnya sekarang itu nggak harus terbit juga. Teman-teman di sini memakai KBM App, itu aplikasi buatan Indonesia dan di-manage oleh Mbak Asma Nadia juga. Itu tuh bisa teman-teman nulis, terus bisa dikunci atau kalau bahasa YouTube dimonetisasi kali ya, dimonetisasi supaya ketika orang mau baca itu orang harus punya koin dulu buat baca. Gitu. Itu juga menjadi
satu alternatif ya ketimbang untuk menerbitkan buku, karena menerbitkan buku kan prosesnya lumayan lama, ada editing dan sebagainya. Nah, kalau di KBM APP itu teman-teman editing sendiri, teman-teman nulis sendiri, dan income-nya pun lumayan gitu ketika ngelihat yang lain menulis di KBM APP. Seperti itu sih untuk awal mula menulis novel. Nah, terus Ima sharing juga nih, teman-teman di sini ada tahu yang Meliana Dian, penulis Pangeran Hati yang punya Jaksa Media. Ima pernah ngobrol juga, karena penerbit Jaksa Media itu punya prinsip bahwa mereka ingin menerbitkan yang juga nggak dari Wattpad gitu, tapi langsung. Dan mereka pernah menerbitkan, tapi ternyata dari sekian eksemplar itu, dari yang tidak ditulis di Wattpad ya jadi langsung mengajukan terus diterbitkan gitu. Ternyata meskipun marketingnya besar-besaran, ada yang nggak laku satupun gitu, karena memang nggak dipromosikan dulu, dan mereka akhirnya karena mengalami kerugian tersebut, mereka memilih untuk mulai menulisnya mengambil ceritanya itu dari Wattpad dulu, nggak bisa langsung terbit ya karena itu. Selain rugi ke teman-teman ya rugi juga ke penerbit gitu kan. Kecuali kalau teman-teman memang mau self publishing, dalam artian mengeluarkan dana sendiri, bayar sendiri, menerbitkan sendiri, memasarkan sendiri, itu kerugian teman sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ke penerbit kan itu jadi rugi ke penerbitnya juga, mengeluarkan uang, rugi ke kitanya juga gitu. Itu kalau misalnya orientasi teman-teman menulis adalah royalti. Tapi kalau misalnya orientasi teman-teman menulis memberi kebermanfaatan, ya nggak harus terbit kan, yang cukup publis, ada yang baca, ya alhamdulillah, nggak ada yang baca, ya alhamdulillah juga gitu. Bersyukur dalam segala hal. Mungkin itu sih awal mula Ima menulis novel. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, terima kasih Kak Ima. Ini kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini ada yang raise hand untuk Kak Ulfah Malihatin. Kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Dan mungkin ini juga sedikit mungkin menyangga ya Kak Ima ya. Jadi gini, Kak Ima kan bilang kalau sebenarnya kalau kita menulis itu sesuaikan aja dengan cara kita berbicara ke sesama teman. Nah, saya yakin kalau banyak sastrawan di luar sana seperti NH Dini atau Pak Sapardi sendiri, bahwa mereka kalau melakukan komunikasi antar sesama teman, interaksi sesama teman, atau dengan manusia lainnya, itu enggak seperti yang ada di karya yang mereka ciptakan. Karena bahasa yang mereka ciptakan di karya mereka itu benar-benar sastra. Nah, terkait dengan hal itu, apakah ini juga apakah ini juga bisa dikatakan sebagai strategi marketing penulis-penulis Wattpad? Soalnya gini, Kak. Pengamatan saya, banyak alur-alur dari penulis Wattpad, dan itu pun udah masuk ke bookstore, bestseller juga. Ada banyak buku yang sekiranya alurnya itu mempunyai kemiripan. Contoh, kalau buku dengan tema atau dengan alur yang seperti ini, ada Jogan atau cowok dingin, cewek playboy, cewek playgirl yang nakal gitu ya. Itu lebih laris dibanding dengan novel yang alurnya lebih sulit ditebak. Jadi nggak monoton alurnya, nggak pasaran kayak yang miliknya. Apa itu juga dimaksud dengan strategi marketing. Dan bahkan bahasa dalam kepenulisan mereka juga sangat mempengaruhi. Semisal bahasa yang mereka gunakan itu lebih soft atau lebih seperti yang Kak Ima bilang tadi, kita kayak ngobrol sesama teman, sesama manusia. Pada umumnya di dunia real, bukan di karya mereka. Tapi ada gitu Kak, banyak banget novel yang di Wattpad, dan itu viewersnya atau pembacanya itu cuma sedikit, lebih sedikit, benar-benar sedikit dibandingkan dengan novel yang gitu. Dimana karya mereka itu lebih, bahasanya lebih ke sastra, benar-benar sastra, dan itu aturan kepenulisannya juga lebih bagus. Apa itu juga bisa disebut dengan strategi marketing mereka gitu. Kan kesannya itu kayak menurunkan, maaf ya, tapi kesannya kayak menurunkan nilai dari sastra yang mereka bikin sendiri itu. Terima kasih. Oke, baik. Terkait tadi
yang sebenarnya itu perbandingan antara sastrawan yang emang sudah kelas tinggi, Pak Sapardi Djoko Damono, dan buku-buku terbitan dari Wattpad gitu. Dan Ima pribadi memang mengalami, contohnya Ima kemarin tuh baca novelnya yang Bait-Bait Multazam, dan itu tidak dari Wattpad, sekelas Habibur Rahman Al-Saraji, dan baca tuh, wah ini keren banget isinya gitu kan, ketimbang terbitan dari Wattpad. Karena apa? Karena yang tadi balik lagi, Indonesia itu di awal-awal baru menghilangkan buta aksara, dan kita tuh baru naik ke menanamkan minat baca. Dan minat baca itu rata-rata memang seperti itu, rata-ratanya yang mudah. Jadi bukan strategi marketing, bukan kadang emang ada satu karya yang wah itu tuh booming banget sampai ada yang 24 juta pembaca, sampai ada yang belasan juta pembaca, tapi ketika dibaca, kok isinya kayaknya lebih bagus punya Pak Sapardi ya? Iyalah. Nah, tadi Ima bilang bahwa pasar Indonesia itu masih suka hal-hal yang katakanlah klise gitu ya, hal-hal yang perjodohan, cowok-cowok yang cool, dan lain sebagainya yang tadi disebutkan gitu. Sebenarnya ketika Pak Sapardi Djoko Damono itu kan bentuknya puisi, dan ada yang namanya sastra tinggi, ada yang namanya sastra populer. Nah, teman Ima pun yang memang suka sastra banget, yang suka sastra sekelas Pak Sapardi Djoko Damono, ketika bilang ke Ima, kok aku nulis puisi di Wattpad, kayaknya peminatnya nggak banyak ya, kok yang baca tuh, bahkan nggak ada yang baca sama sekali. Padahal tulisan yang dia buat itu ketimbang yang itu bagusan tulisan dia. Dan terus Ima tuh katakanlah yang tadi bilang ya, mohon maaf, kualitasnya kurang, itu lebih banyak minat bacanya ketimbang sastra-sastra yang bagus gitu, Pak Sapardi Djoko Damono, atau misalnya Terelie kalau novel De Lestari gitu kan, itu wah keren banget gitu kan ketika dibaca. Kenapa kok orang lebih minat yang di bawah? Tadi terus dosen sastra Ima tuh pernah bilang bahwa di sastra itu ada yang namanya sastra tinggi, ada yang namanya sastra populer. Meskipun nih sastra populer yang bacanya banyak, lihat keberlangsungan umur karya tersebut. Memang booming, tapi apakah bertahan sampai tahun-tahun selanjutnya? Apakah bertahan sampai masa yang akan mendatang gitu? Atau cepet populer, namanya novel populer ya, cepet populer tapi cepet redup dan cepat tergantikan, teman-teman. Itu konsekuensi novel populer. Nah, beda dengan novel seperti Pak Sapardi Djoko Damono tadi ya, itu kan memang pertama targetnya adalah puisi. Pak Sapardi Djoko Damono itu setahu Ima banyaknya di puisi. Kayak misalnya buku yang Perihal Gendis, itu kan puisi tapi berkesinambungan. Jadi ada kaitan antologi puisi, tapi dari puisi satu ke puisi terakhir itu hubungan dan menjadi satu benang merah gitu. Ketika awal-awal nih, Ima dulu belum banyak baca soal karya sastra yang tinggi. Awal-awal baca Pak Sapardi itu kayak, aduh apa sih, susah banget dipahami. Tapi lama-lama makin menikmati, makin senang, makin sering baca, jadi kayak, oh keren banget ya tulisannya bisa kayak gini. Karena apa? Karena Pak Sapardi itu nulis kapan, tapi sampai sekarang masih, sampai sudah almarhum gitu kan, tapi karyanya masih dikenal. Lain seperti Pramudi Anantatur itu bahkan karyanya ditulis sebelum kemerdekaan, masih masa Balai Pustaka, tapi sampai sekarang itu bahkan dijadikan rujukan dalam sastra bahasa Indonesia. Itu termasuk sastra tinggi. Beda dengan sastra populer itu banyak, tapi apakah di 2015 sastra populer ini akan bertahan? Contohnya Dilan itu termasuk sastra populer, sampai dibuat taman ya, di Bandung ada Taman Dilan, tapi kesini saja sudah mulai kurang yang minat dengan novel Dilan, karena sudah, selain karena memang terlalu panjang ya, kalau menurut Ima terlalu panjang, buku 1, 2, Dilan, Milea, sekarang udah mulai redup. Beda dengan novel-novel tinggi, novel sekelas Pak Sapardi, ketika nggak ditulis di Wattpad dan sudah menjadi seorang sastrawan terkenal di Indonesia, nulis buku aja, wah itu peminatnya langsung gitu, banyak banget. Itu kita itu masih di tahap membaca sastra ini nih. Nanti makin lama ketika minat baca itu sudah naik, insya Allah minat baca pun orang-orang akan
mulai menyukai sastra-sastra yang kelas berat seperti itu. Jadi bukan strategi marketing ya, lebih ke kayak ya emang kita baru di situ gitu tahapnya, baru awal. Dan beberapa peminat ada yang sudah menyukai karya-karya orang hebat gitu, seperti itu. Semoga terjawab ya. Dan tadi balik lagi, semua karya itu ada pasar dan waktunya masing-masing. Pasarnya dalam arti apa? Lihat novel remaja, banyaknya yang baca apa? Anak remaja. Lihat karya-karyanya Pak Sapardi, yang baca siapa? Yang baca sastrawan lagi, yang baca dosen, yang baca anak-anak sastra. Yang tadi ada pasarnya masing-masing. Dan kenapa bisa lebih booming? Karena pasar yang ini tuh masih banyak ketimbang pasar yang ini. Gitu. Pasar sastra populer itu sekarang lagi banyak-banyaknya ketimbang pasar sastra tinggi. Seperti itu. Dan nanti ketika minat baca Indonesia udah mulai naik, ya semua juga akan menilai gitu. Semua juga akan tahu mana karya sastra yang bisa bertahan, mana karya sastra yang kurang layak untuk diapresiasi. Bukan diapresiasi ya, sebenarnya kayak semacam masih belum berkembang lah kalau Ima bilangnya. Tapi kalau dipoles lagi, insya Allah kedepannya akan jadi suatu karya sastra yang lebih baik. Gitu. Mungkin semoga terjawab ke pertanyaan selanjutnya. Masya Allah, berarti kalau kita mau menulis itu tergantung target pasar kita ya, Kak? Ya, tergantung target pasar dan yang tadi kalau menulis itu bertahap. Ya nggak mungkin kita sebagai seseorang yang baru awal gitu ingin menulis langsung tiba-tiba. Kak Ima jaringannya terputus ini sepertinya teman-teman. Kita tunggu sebentar ya. Kak Ima, apakah sudah bergabung kembali? Maaf, tadi terlempar lagi dan baru kembali. Ya tadi apa sih tadi tentang menulis sesuai pasar ya? Ya untuk awal memang harus sesuai pasar dulu. Nggak, bukan harus sesuai pasar sih, sebenarnya sesuai passion aja. Kalau kamu sukanya sastra yang mudah dipahami, ya silakan tulis sastra yang mudah dipahami. Kalau misalnya suka sastra yang sekelas Pak Sapardi, silahkan. Tapi yang namanya aplikasi Wattpad dan lain sebagainya itu kan sifatnya mewadahi, bukan sesuatu yang menjadi tolak ukur gitu. Itu. Terima kasih Kak Ima. Kita langsung lanjut ke soal setelahnya ya Kak Ima. Kepada Kak Alifiah Cahyarani kami persilakan untuk membuka mikrofonnya. Assalamualaikum, terdengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar. Baik, Kak Ima, saya izin bertanya. Kalau sedang blank ya, mencari inspirasi itu Kak Ima dengan melakukan apa nih? Apa mencari inspirasi lewat bayangan pikiran saja, atau melamun seperti itu, atau menonton film, mendengarkan musik, atau hal lainnya? Ya, terima kasih. Oke, baik. Kalau misalnya sedang blank, itu nyarinya dari mana? Apakah dari melamun aja? Tapi ya itu ya kerennya sastrawan itu, padahal dari merenung bisa menjadi karya sastra gitu. Nah, Ima udah pernah share terkait mencari ide di Instagramnya Morfem. Dan biasanya Ima tuh dapat ide dari apa yang dilihat. Contoh misalnya teman-teman keluar, oh Ima pribadi nih, untuk soal riset medis ya.
Ima pernah pergi ke salah satu rumah sakit di Trakasih di daerah Cimahi. Ima masuk, terus Ima duduk doang di kursi tunggu gitu, ngelihat orang apa yang dia lakukan, ngelihat orang bolak-balik ngambil kertas dan sebagainya, ngepel dan oh ternyata rumah sakit tuh ramainya seperti ini, oh ternyata ngantri itu seperti ini. Itu hanya dari melihat, itu bisa menjadi sebuah inspirasi awal narasi gitu. Itu salah satu ketika yang dilakukan ketika ngeblank. Lalu yang kedua, apa yang kamu dengar? Pernah mendengar jadilah tempat sampah? Itu emang aneh sih ya, jadilah tempat sampah gitu. Dalam artian bukan tempat sampah orang buang ke kamu, enggak, tapi jadilah tempat curhat temen, tempat curhat anak kecil sekalipun gitu ya, anak SD curhat, itu bisa jadi sebuah inspirasi awal gitu, itu menjadi sebuah modal ketika teman-teman ingin membangun suasana dalam sebuah cerita. Menjadi inspirasi juga gitu. Lalu yang ketiga adalah dari apa yang kamu baca. Nah, dari apa yang kamu baca ini bukan soal plagiat gitu ya. Dalam artian aku baca ini terus aku pengen nulis seperti ini gitu, sama dari mulai awal, itu dua hal yang berbeda. Tapi apa yang kamu baca itu bisa menjadi sebuah inspirasi seperti misalnya gini. Kamu baca buku, baca novel, lalu ada ending yang nggak sesuai nih sama kamu pengen endingnya gini. Tapi di novel itu endingnya seperti ini. Nah, beda gitu dengan apa yang kamu ekspektasikan. Itu bisa menjadi sebuah ide untuk ending gitu. Aku mau bikin cerita yang berbeda, tapi endingnya sesuai dengan apa yang aku mau. Itu dari apa yang kamu baca. Lalu selanjutnya adalah apa yang kamu tonton. Emang ngaruh ya Kak dari yang ditonton? Ngaruh teman-teman. Ima belajar alur penokohan itu banyaknya dari film. Seperti misal di drama itu rata-rata selalu ada 2 perempuan atau 1 laki-laki, 2 laki-laki atau 1 perempuan. Mau nggak mau selalu seperti itu kasusnya. Dan teman-teman di sini tahu Penthouse? Itu kan wah alurnya jelimet banget gitu, dan Ima tuh rata-rata kalau nonton film tuh bukan untuk tahu filmnya gitu, ketimbang tahu filmnya, Ima lebih cenderung untuk riset alur, belajar penokohan, kadang belajar bahasa Inggris juga kalau misalnya subtitlenya pakai bahasa Inggris. Itu dari apa yang kamu tonton. Lalu selanjutnya apa yang kamu alami nih. Kalau misalnya susah menceritakan apa yang orang lain rasakan, ceritakanlah apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Tadi dari definisi menulis sendiri, menuangkan ide gagasan dari apa yang kamu rasa, dan itu dari apa yang kamu alami. Contoh misal, pengalaman kamu tuh belum tentu orang lain alami, dan itu tuh bisa untuk penulis pemula, itu bisa menjadi awal sebuah ide untuk sebuah tulisan dari apa yang dialami diri sendiri. Lalu yang terakhir dari yang kamu rasakan ya, ini jelas banget hal-hal di novel Ima yang memang apa yang Ima rasakan gitu. Contohnya nih, kok Ima tuh pembahasan tentang medisnya selalu dapat. Ya karena Ima farmasi gitu ya, karena Ima pernah sekolah di farmasi, sedikit tahu tentang obat-obatan yang pasti Ima medisnya dapat banget. Nah, begitupun dengan teman-teman di sini di Universitas Muhammadiyah, sedang jurusan apa, ceritakan aja jurusan itu. Jadi orang lain pun di luar itu tuh akan beda gitu. Ketika satu karya ditulis oleh aslinya, oleh aslinya di dunia nyata, itu akan beda dengan karya yang memang dia hanya riset. Ima pribadi kan ini riset nih. Terus Ima baca novel-novel yang memang penulisnya aslinya dokter. Contoh di Wattpad ada Primum Nocere yang sekarang mau terbit, itu penulis aslinya dokter, menulis tentang kedokteran. Feel dokternya pasti dapat banget. Lalu ada lagi Retrocation, itu seorang risk manager di salah satu bank mandiri, penulisnya. Lalu di novelnya dia menceritakan tentang kehidupan kantor dan seputar bank gitu, kehidupan bank, dan itu feel-nya dapat banget. Itu dari apa yang mereka rasakan gitu, karena apa yang mereka rasakan, yang mereka alami, yang akhirnya menghasilkan sebuah karya yang wah keren banget, feel-nya dapat banget gitu, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ketika ngeblank tadi ya, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, apa yang kamu tonton, apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu lihat. Semoga menjawab ya. Saya kembalikan kepada moderator. Insya Allah. Terima kasih Kak Ima. Ini kebetulan tadi Kak Ima kan menyangkut pautkan tentang riset ya. Ini ada yang bertanya, bagaimana tips melakukan riset untuk sebuah cerita itu? Begitu kurang lebih Kak Ima. Tips melakukan, oke.
Tips melakukan riset. Yang pertama itu biasanya Ima membaca buku yang satu genre. Misalnya gini, teman-teman ingin menulis tadi puisi seperti puisinya Passapardi. Teman-teman baca dulu nih puisi-puisi Passapardi semuanya. Supaya apa? Supaya teman-teman mengenali gaya penyampaian atau gaya penulisan Passapardi. Itu termasuk riset. Oh, ternyata Passapardi itu menggunakan bahasa-bahasa yang jarang gitu di bahasa Indonesia, dan kita tuh bahasa yang jarangnya kurang banyak tahu tentang bahasa yang jarang. Otomatis secara nggak langsung kita akan riset tentang bahasa-bahasa yang memang jarang didengar, seperti itu. Yang kedua adalah bukan fashion, tujuan teman-teman di tulisan itu mau menyampaikan apa. Contohnya misalnya Ima sekarang lagi menulis yang Aku, Al-Quran, dan Alzheimer. Itu menceritakan tentang seorang anak SMA yang dia ingin menjadi penghafal Al-Quran, tapi dia bertolak belakang dengan penyakit Alzheimer, penyakit yang menelan ingatan secara perlahan. Itu kan kontradiksi gitu. Di satu sisi dia ingin menghafal, di satu sisi dia ingin nggak bisa gitu untuk menghafal karena kondisi kesehatannya. Nah, Ima berarti ada yang 3 hal yang harus Ima riset. Pertama adalah gimana kondisi SMA zaman sekarang. Itu PR yang pertama ya, karena di zaman Ima, SMA itu pasti beda dengan zaman sekarang ya. Zaman dulu tuh Ima manggil KM, dan ketika Ima nulis sekarang yang Pitagoras, itu banyak yang banget yang bilang, Kak, KM apaan? Ketua kelas mungkin, KM udah nggak dipakai. Tapi ada juga yang beberapa masih KM. Itu yang pertama adalah kondisi sekarang itu sedang seperti apa. Kondisi SMA sekarang seperti apa. Lalu yang kedua, Ima harus riset tentang Alzheimer. Nah, Alzheimer ini agak susah. Pertama, terbatas untuk mewawancarai pasien. Nggak mungkin juga kan pasien Alzheimer, Ima tiba-tiba datang ke rumah sakit nyari pasien Alzheimer. Itu sesuatu hal yang mustahil. Nah, gimana Ima risetnya? Ima cari tahu semua tentang Alzheimer dari jurnal-jurnal, baik secara ilmiah ataupun melalui blog. Mulai dari gejalanya, mulai dari efek sampingnya, mulai dari jangka waktunya gitu. Usia berapa sih Alzheimer mengidap? Terus ternyata kebanyakan tuh menyerang perempuan ketimbang laki-laki. Nah, gimana caranya nih? Aku kan nulisnya laki-laki nih, Iman nulisnya laki-laki. Sedangkan Alzheimer itu lebih menyerang ke perempuan. Cari lagi, oh ternyata ada sekian persen dari penduduk dunia itu kemungkinannya laki-laki. Dan itu menjadi kasus langka gitu. Itu yang Ima riset yang kedua. Yang ketiga, Ima harus tahu tentang penghafal Al-Quran gitu. Di mana Ima pribadi bukan seorang penghafal Al-Quran yang benar-benar dari awal gitu. Ada kan kalau Ima pribadi kan masuk pendidikan nih, ada yang emang dari awal tuh minatnya udah menjadi seorang penghafal Al-Quran. Meskipun Ima menghafal tapi nggak gimana ya, bukan nggak serius, lebih ke masih newbie lah, masih baru-baru. Ima riset tentang penghafal dari mulai adabnya, dari mulai apa sih yang harus penghafal Al-Quran pertama lakukan gitu. Dan salah satu contoh Ima riset, sebentar ya. Nah, Ima riset sampai beli buku ini. Kitab At-Tibyan, ada penghafal Al-Quran, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ima sampai baca hal yang seperti ini untuk riset gitu. Itu supaya apa? Supaya yang tadi meningkatkan kualitas cerita supaya isinya nggak kosong. Kalau secara riset dari Ima seperti itu. Jadi teman-teman mau nulis SMA, terus misalnya daerahnya di Jakarta. Lihat nih kebiasaan orang Jakarta itu seperti apa. Hal kecil, sekecil-kecilnya itu harus dicari. Jangan males searching, jangan males nyari, jangan males baca, jangan males belajar. Itu tips riset ala Ima. Seperti itu. Masya Allah, terima kasih Kak Ima. Ini ada sekitar 3 pertanyaan lagi Kak Ima, gimana ini? Kita lanjut atau kita sudahi saja? Boleh lanjut aja. 3 lagi ya. Setelahnya ya Kak. Assalamualaikum Kak, saya kan baru nulis. Untuk menentukan judul yang menarik, unik, dan jarang digunakan agak sulit. Tips pembuat judul, gimana Kak? Tips membuat judul. Nah, ini yang unik ya. Dari beberapa teman yang Ima kenal, ada mereka yang memang nulis judul dulu, baru mengembangkan cerita. Ada yang memang cerita dulu, baru judul. Karena kadang judul tuh bisa ketemu di awal, di tengah, di akhir. Kayak samplingnya di awal, di tengah, di akhir. Kadang kita udah nulis nih, misalnya separuh apa mana, tapi ketika di tengah-tengah, ketika menulis dialog dan sebagainya, kita
ketemu judul nih, ketemu judul yang pas, aduh ganti judul apa enggak ya, mending pakai judul yang awal atau mending pakai judul yang pertengahan. Nah, pertama adalah teman-teman kalau misalnya mau dipublish di Wattpad otomatis harus ada judul dulu ya. Nggak mungkin kan tanpa judul tapi udah ada isi. Tapi kalau misalnya teman-teman punya draft dulu, itu bisa menulis tanpa judul dulu. Tulis aja dulu secara narasi sampai pertengahan bab, nanti ketika sudah punya benang merah, itu bisa ditarik dari benang merah judulnya apa. Yang pertama adalah dari tips yang pernah Ima dapat ya. Yang pertama adalah gunakan bahasa Indonesia. Karena di Indonesia itu banyak banget novel-novel yang lebih senang menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Kayak misalnya Me After You yang Kak Diana Feby itu kan Merhaba Aisyah diubah jadi Merhaba Aisyah. Lalu Dear Allah itu kan bahasa Inggris juga. Nah, katanya karena Indonesia itu lebih lebih mudah mengingat judul menggunakan bahasa Indonesia, gunakanlah bahasa Indonesia. Terus yang tadi juga yang bukan riset tadi, ketika ide hilang itu kan ada yang Ima bilang dari apa yang Ima tonton gitu. Dan kadang nemu judul tuh sesederhana itu gitu ketika nonton satu film, ketika baca satu buku terus ada kata-kata yang menarik, wah ini enak nih dijadikan judul. Nah, contohnya nih Ima kepikiran satu judul yang dari dulu Ima pengen buat dan itu Ima dapat dari nontonnya wawancaranya Mbak Shihab di Ima lupa wawancaranya, pokoknya yang perempuan terkena AIDS gitu dari suaminya dan namanya tuh Asa. Ada sebuah filmnya adalah Nada untuk Asa. Terus Ima kepikiran, oh iya ya, Asa itu bahasa Indonesia loh, bisa dipakai gitu, Nada untuk Asa. Terus Ima kepikiran untuk buat judul Asa dalam Pelukan. Nah, Asanya ini dijadikan nama tokoh utama, Asa dalam Pelukan itu kan, Ima kepikiran judul kadang selintas gitu dan itu tuh gara-gara banyak nonton, banyak baca. Tipsnya adalah tadi gunakan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah jangan panjang-panjang, jangan lebih dari 4 kata, 5 kata, cukup 2-3 kata. Karena kalau udah panjang, orang susah ngingetnya. 3 kata kan Assalamualaikum Waalaikumsalam pelengkap iman itu udah 3. Sebenarnya itu udah terbilang panjang, makanya Ima sering singkat jadi ACI atau WPI. Contohnya yang 1 kata itu yang Terelie, bumi, komet, itu cuma 1 kata gitu. Judul Dilan pun cuma 1 kata. Itu lebih baik ya tadi menggunakan bahasa Indonesia tidak lebih dari 3 kata dan jangan bukan clickbait ya, jangan gamblang disampaikan. Gamblang disampaikan contohnya dokter dan nenah atau misalnya kayak Indosiar tuh kayak suamiku dan lain sebagainya itu kan sesuatu yang terlalu klise, tanpa membaca bukunya orang pun akan tahu isinya gitu. Jangan membuat judul-judul yang langsung diceritakan isinya apa. Dosenku suamiku itu udah ketebak sebenarnya menurut Ima kayak dosenku suamiku berarti ya udah jelas dosennya jadi suaminya gitu. Atau misalnya yang baru tuh sekarang yang Wattpad santri pilihan Bunda itu kayak menurut Ima pribadi ya ini kayak udah tersampaikan gitu, dia pasti dinikahin dengan santri di mana santri tersebut pilihan bundanya. Secara sekilas mungkin Ima menyimpulkannya seperti itu. Terus ada di KBM APP itu juga pernah dibahas oleh Mbak Asma Nadia yang judul Muhalilku suamiku Muhalilku, terus diubah oleh diberikan masukan oleh Mbak Asma Nadia menjadi Sang Muhalil. Orang kan jadi bertanya-tanya tuh kan, Sang Muhalil, emang Muhalil apa sih gitu, ketimbang suamiku Muhalilku dan lain sebagainya itu kan kayak aduh udah pasaran banget nih. Itu mungkin tips dalam membuat judul. Jadi cari judul-judul yang memang bikin orang penasaran dan bertanya-tanya ketika ngelihat judulnya, seperti itu. Judul itu kuncinya ya Kak ya. Jadi menariknya suatu tulisan itu dilihat dari judulnya ya Kak. Ya, menarik suatu buku itu bisa dari judulnya. Tapi ada juga beberapa yang memang sebenarnya judulnya biasa aja, tapi ketika isinya tuh pas waktu dibaca lebih dalam tuh kayak lebih wah ternyata tidak kayak cover lah. Cover, jangan mulai sesuatu dari cover pun jangan mulai sesuatu dari judul. Kalau misalnya teman-teman di sini buku Pasapadi yang perihal gendis, itu kan kayak kalau sekilas apa sih perihal gendis gitu, tapi kan orang akan bertanya-tanya, gendis tuh apa sih gitu kan.
sampai akhirnya tertarik untuk membaca, seperti itu sih. Buat penasaran. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Bagaimana cara menyelipkan nasihat-nasihat supaya kita itu tidak terkesan menggurui, Kak? Gimana supaya tidak terkesan menggurui yang ini tuh sebenarnya ada dua hal, entah teman-teman buat nasihatnya dulu baru membuat narasi, atau misalnya dari nasihat tersebut dibikin narasi. Contohnya seperti ini, kalau menggurui itu biasanya hadisnya langsung dicantumkan atau ayat Al-Qur'annya langsung dicantumkan. Contohnya seperti ini misalnya, jangan minum sambil berdiri, itu langsung ditulis. Kan Rasulullah bilang jangan minum sambil berdiri, itu kan kesannya langsung menghakimi gitu, ketimbang membuat narasi tentang larangan minum sambil berdiri. Nah, contohnya di saf itu ada bagian di mana orang tuh narik mau minum, terus si botolnya ditarik, tapi nggak dibilang jangan minum sambil berdiri, gitu. Jadi selipkan dalam adegan ketimbang dibilang langsung gitu. Kalau dibilang langsung kan kesannya tuh kayak ngasih tahu gitu. Padahal bisa diselipkan. Contohnya seperti ini. Misalnya teman-teman ada orang yang bilang, kamu kenapa nggak pakai kerudung? Pakai hijab dong. Kan kesannya kayak, wah apa sih ini gitu. Masing-masing lah. Pasti orang akan lebih, reaksinya lebih kurang bentar ya, kurang menerima aja gitu, ketimbang dicontohkan. Contohnya gini, ketika teman-teman punya teman, terus mereka pergi pakai hijab semua, tiba-tiba kita nggak pakai hijab sendiri kan nggak enak ya. Jadi kita secara nggak langsung ngelihat dulu, baru kita mau mengikuti ketimbang dibilang langsung. Seperti itu sih, sebuah karya yang tidak menggurui. Susah sih, karena ini tuh objektif banget nggak sih? Kayak subjektif banget nggak sih? Kayak misalnya bagi beberapa orang mungkin novel Ima terkesan tidak menggurui, tapi beberapa orang akan mengira novel ini terlalu banyak yang perlu disampaikan sampai memberikan kesan menggurui. Jadi menggurui atau tidak menggurui itu sebenarnya sifatnya sangat-sangat amat subjektif. Dan ini tuh balik lagi ke bagian revisi nanti. Ketika teman-teman sering baca ulang satu karya, dan merasa teman-teman merasa karya teman-teman itu enak dibaca dan tidak menggurui, maka orang pun yang baca akan merasakan hal yang sama. Seperti itu mungkin. Pertanyaan terakhir mungkin ya Kak Ima ini. Dari Kak Rizky Putri. Saya menulis di Wattpad juga teh. Terus teman itu bilang katanya genre saya itu ketuaan dan lain-lain. Apakah itu termasuk kritikan? Kan tadi Teteh bilang kalau misalnya kita harus terus belajar. Kak Ima, maaf itu mikrofonnya masih mute. Oke, maaf. Jadi di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu ada yang namanya apresiasi dan kajian karya sastra, ada yang namanya kritik sastra. Nah, Ima pernah menanyakan kepada dosen, apa bedanya nih kritik dengan apresiasi dan hal apa yang bisa katakan menjadi sebuah kritik. Dan dosen Ima tuh bilang, kritik itu harus selalu kritik, tidak mencantumkan solusi, itu namanya bukan kritik. Contohnya nih, teman-teman kalau buka jurnal bahasa Indonesia, coba deh cari kritik sastra puisi, kritik sastra novel, Pramudia Anantatur, dan lain sebagainya. Itu rata-rata pasti disertai dengan solusi. Dan ketika ada orang yang bilang, novel cerpen kamu ketuaan, balikin aja tanya, ketuaannya di bagian mana, terus apa yang membuat menyimpulkan ini terlalu tua. Itu orang itu bilang misalnya, ketuaan kan misalnya atau bahasanya terlalu zaman dulu banget gitu, udah nggak populer dan lain sebagainya. Itu kan bisa menjadi masukan buat kita untuk merubah. Tapi kalau yang mengkritik ini hanya bilang, novel kamu ketuaan, novel kamu
terlalu klise, novel kamu kurang layak dibaca, tapi mereka tidak memberikan income kepada kita dalam bentuk solusi gitu. Itu bukan suatu hal yang bisa dikatakan kritik, itu menurut dosen IMA. Dan apresiasi itu teman-teman tidak harus selalu bernilai positif. Nah, apresiasi itu tidak harus selalu, wah novelnya bagus ya, wah ini keren banget, itu emang termasuk apresiasi. Tapi apresiasi yang baik itu tidak hanya menilai dari segi alur cerita gitu, tidak hanya dari segi ini ceritanya bagus, bagusnya tuh karena apa? Nah itu apresiasi pun harus disertai alasan. Begitupun dengan kritik, kritik pun harus disertai alasan. Ketika ada yang mengkritik cerita teman-teman dan bilang terlalu pasaran, terlalu tua, terlalu murahan dan lain sebagainya, terlalu klise, coba dibalik ditanyakan klisenya di bagian mana. Terus coba buat mereka untuk memberikan resolusi, memberikan solusi, bukan hanya memberikan kritik aja gitu. Karena yang namanya kritik itu harus disertai dengan solusi supaya kitanya berterima gitu kan. Kebayang nggak sih dapat kritik, baju kamu jelek, tapi kita tuh merasa baju kita bagus. Kita tuh merasa layak gitu menggunakan baju ini. Tinggal ditanyakan jeleknya di bagian mana. Misalnya, oh jeleknya karena salurnya ke bawah, kamu tuh kurus. Misalnya kalau pakai salur ke bawah, kamu jadi kelihatan makin kurus. Coba deh pakai salurnya yang ke samping gitu, yang garisnya ke samping supaya kamu nggak terlalu kelihatan kurus. Itu kan jadi sebuah masukan. Ketimbang cuma bilang bajunya jelek. Nah gitu. Dan itu tuh tadi ya balik lagi objektif subjektif. Untuk tua dan muda itu kan sesuatu yang sifatnya sangat-sangat subjektif, sama gitu kan. Kalau misalnya yang baca, yang menulisnya umur 20 lalu menceritakan tentang kehidupan di usia 20 tahun, tapi yang bacanya umur 13 tahun, ya bagi yang 13 tahun cerita kamu ketuaan, tapi bagi yang 20 tahun itu sesuai dengan zamannya. Bagi yang di atas 20 tahun itu kayak wah ini cerita anak muda gitu, padahal itu kan usianya 20 tahun. Seperti itu. Balik aja tanyain kalau dapat kritik seperti itu, balik lagi aja tanyain kurangnya di bagian mana supaya dapat masukan juga. Semoga pertanyaannya menjawab ya. Ya, Masya Allah. Ya Kak, terima kasih Kak. Ini di kolom komentar ada yang bertanya Kak, aplikasi to-do list logonya warna apa Kak? Mungkin beliau langsung termotivasi dengan kata-kata Kakak tadi. Oke, aplikasi to-do list-nya IMA pakai yang habit kebiasaan warna biru. Yang gambarnya tuh bulat ini. Aduh, ngeliatinnya susah ya. Ini nih. Kelihatan nggak sih? Nah, ini yang habit, ini to-do list, dan ini untuk ini to-do list, ini tada list. Kelihatan nggak? Yang habit itu aplikasinya warna biru, gambarnya tuh tanda panah melingkar. Kalau yang time tune itu warna merah, gambar jam. Itu aplikasi yang IMA pakai sejauh ini. Masya Allah, luar biasa Kak Ima ini. Sangat menginspirasi sekali. Mungkin ada motivasi atau sedikit kata-kata dari kakak yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Oh, ini ya. Closing statement mungkin ya. Jadi closing statement buat IMA. Dan yang tadi aja yang IMA kutip dari perkataannya Pramudia Anantatur, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan menghilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi teman-teman di sini yang awal-awal nulis penula atau mungkin yang udah mulai menulis, jangan berhenti karena kalau kata Pak Sapardi, menulis itu menyambung umur. Jadi meskipun orangnya udah nggak ada, kita bisa dapat pahala jariah dari tulisan yang kita tulis. Kalau misalnya sama tulisannya positif, pun ketika kita udah nggak ada, kalau tulisannya negatif, itu bisa menjadi nilai yang negatif gitu buat kita. Jadi semangat untuk menyebarkan tulisan-tulisan yang baik, semangat untuk mulai berkarya, jangan patah habiskan jatah gagal kita dalam hidup. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Masya Allah, luar biasa sekali Kak Ima ini ya. Terima kasih Kak Ima atas penyampaian materinya yang sungguh luar biasa, sangat menginspirasi sekali bagi kita. Dan semoga setelah mengikuti kajian bersama Kak Ima ini, kita bisa terinspirasi dan tergugah untuk mulai menulis dari sekarang. Dan mungkin saya akan menambahi sedikit dari perkataan Imam
Syafi'i. Beliau berkata bahwa ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat, termasuk kebodohan. Kalau engkau memburu kijang, setelah itu engkau tinggalkan terlepas begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelahnya kami kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya, dan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kepada saya. Acara selanjutnya yakni ada doa bersama yang akan disampaikan oleh Imawan Faris Sayyidin. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sepertinya Faris Sayyidin ada kendala. Sambil menunggu Mas Faris Sayyidin masuk, teman-teman bisa mengisi link absensi yang sudah dibagikan oleh panitia ya. Dan langsung bisa dicek ke email, akan ada sertifikat yang otomatis masuk ke email teman-teman. Ya, sebentar. Akan kami share kembali.